Jadi, siklus akuntansi adalah rangkaian proses yang sistematis untuk mencatat, mengklasifikasi, dan meringkas data keuangan yang dimana bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan relevan sebagai dasar pengambilan keputusan. Setiap tahap saling berhubungan untuk memastikan informasi keuangan tercatat dan disajikan dengan benar. Adapun tahapan-tahapannya seperti yang pertama itu jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, kemudian laporan yang terdiri dari 3 yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, serta laporan perubahan ekuitas atau modal. Kemudian dilanjutkan dengan ayat jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutup. Jurnal pembalik dapat dilakukan atau bisa dibilang opsional. Nah, yang pertama, jurnal umum. Jurnal umum adalah catatan awal dari semua transaksi keuangan, dicatat dalam format debit dan kredit sesuai prinsip akuntansi yang berpasangan. Nah, pada transaksi di samping, pencatatan jurnal umum dalam kasus ini dilakukan berdasarkan analisis mendetail setiap transaksi yang terjadi. Transaksi yang pertama, pada 1 Desember, pemilik atau Ibu Caca menyetor modal awal sebesar 10 juta ke dalam kas. Karena kas bertambah sebagai aset, maka dicatat di debit, sementara modal bertambah sebagai ekuitas dicatat di kolom kredit. Transaksi kedua, pada tanggal 3 Desember, salon membeli perlengkapan sebesar 1 juta secara tunai. Dalam hal ini, perlengkapan sebagai aset bertambah dan dicatat di sebelah debit, sedangkan kas sebagai aset berkurang dicatat di sebelah kredit. Nah, selanjutnya transaksi ketiga. Pada tanggal 9 Desember, pembayaran sewa ruko selama 6 bulan sebesar 6 juta dicatat sebagai aset atau sewa dibayar di muka di sebelah debit. Sementara kas yang digunakan untuk membayar berkurang dicatat di sebelah kredit. Keempat, pada tanggal 11 Desember pembelian alat steamer secara kredit sebesar 2.500.000 dicatat dengan menambah peralatan di sebelah debit, sementara kewajiban berupa utang usaha bertambah dan dicatat di sebelah kredit. Pada tanggal 13 Desember, salon menerima pendapatan sebesar 1 juta rupiah ya atas jasa yang telah diberikan, sehingga kas bertambah di debit, sementara pendapatan sebagai akun pendapatan bertambah di sebelah kredit. Transaksi ke-6, pada tanggal 16 Desember, salon membeli sampo dan kondisioner senilai 500.000 secara tunai, sehingga perlengkapan bertambah dan dicatat di sebelah debit, sementara kas berkurang dan dicatat di sebelah kredit. Pada tanggal 18 Desember, Ibu Caca mengambil uang sebesar 750 yang digunakan untuk keperluan pribadi. Maka dalam transaksi ini, prive dicatat di sebelah debit karena merupakan pengambilan pribadi yang mengurangi ekuitas dan kas berkurang sehingga dicatat di sebelah kredit. Pada tanggal 19 Desember, salon menerima pendapatan sebesar 2 juta dari pelanggan, sehingga kas bertambah dan dicatat di sebelah debit, dan pendapatan sebagai hasil usaha bertambah dan dicatat di sebelah kredit. Pada tanggal 23 Desember, menerima pembayaran tagihan listrik sebesar 370.000 yang dicatat sebagai beban listrik di sebelah debit, sementara kas yang digunakan untuk membayar berkurang dan dicatat di sebelah kredit. Tanggal 27 Desember, biaya iklan sebesar 250.000 dibayar secara tunai. Hal ini berarti menyebabkan beban iklan bertambah dan dicatat di sebelah debit, dan kas tentunya berkurang sehingga dicatat di sebelah kredit. Nah, yang terakhir, pada tanggal 30 Desember, salon menerima pembayaran piutang sebesar 1 juta rupiah. Berarti kas bertambah dan dicatat di sebelah debit, dan
piutang usaha berkurang dan dicatat di sebelah kredit. Nah, setelah seluruh transaksi dicatat, jumlah total debit dan kredit dalam jurnal umum seimbang, masing-masing sebesar 30.920.000. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan telah dilakukan sesuai. Setelah melakukan pengisian jurnal umum, transaksi kemudian dipindahkan atau diposting ke buku besar. Buku besar berisi informasi tentang setiap akun yang ada dalam perusahaan dan disertakan dengan nomor akun. Langkah pertama ketika menyusun buku besar adalah kita menginput saldo awal yang terdapat pada neraca saldo periode sebelumnya. Pada tahap ini, format buku besar yang kami gunakan adalah format kolom. Nah, langkah selanjutnya yaitu menyusun neraca saldo. Neraca saldo yang ditampilkan berasal dari pencatatan akuntansi Salon Sunshine untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024. Neraca saldo ini dibuat setelah semua transaksi keuangan dicatat dan diposting ke buku besar. Fungsinya adalah untuk memastikan bahwa pencatatan transaksi sudah benar secara matematis, yakni jumlah debit dan kredit harus seimbang. Nah, dalam tabel tersebut terdapat akun-akun seperti kas, perlengkapan, sewa dibayar di muka, modal, pendapatan, beban, lain-lainnya. Akun-akun ini mencerminkan aktivitas keuangan perusahaan selama periode tersebut. Total saldo debit dan kredit masing-masing sebesar 15.800 yang menunjukkan bahwa pencatatan transaksi akuntansi sudah dilakukan dengan benar. Nah, neraca saldo ini digunakan sebagai dasar untuk langkah akuntansi berikutnya seperti menyusun jurnal penyesuaian atau laporan keuangan. Yaitu menyusun jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah pencatatan yang dilakukan pada akhir periode untuk menyesuaikan pendapatan dan beban agar sesuai dengan prinsip akrual. Fungsinya adalah memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya dengan mencatat transaksi yang belum tercatat, seperti penyusutan, beban terutang, atau pendapatan diterima di muka. Dapat dilihat transaksi pertama yaitu gaji karyawan yang dibebankan pada bulan Desember sebesar Rp900.000. Nah, transaksi ini terjadi karena gaji karyawan yang menjadi beban perusahaan pada bulan Desember telah digunakan atau telah diakui sebagai beban, namun belum dibayarkan pada akhir periode. Oleh karena itu, perusahaan mencatat beban gaji di debit dan utang gaji di kredit sebesar Rp900.000 sebagai kewajiban yang harus dilunasi. Selanjutnya yaitu transaksi kedua, yakni perlengkapan salon yang dimiliki oleh Ibu Caca di akhir Desember senilai 1 juta. Nah, perlengkapan yang dimiliki pada awalnya dicatat sebagai aset, namun sebagian dari perlengkapan tersebut telah digunakan selama bulan Desember, sehingga perlu diakui sebagian beban penyesuaian ini mencatat beban perlengkapan di debit dan mengurangi nilai perlengkapan di sebelah kredit sebesar Rp500.000. Selanjutnya yaitu transaksi ketiga, yaitu penyusutan peralatan bulan Desember sebesar Rp650.000. Penyusutan dilakukan untuk mencerminkan penurunan nilai peralatan akibat pemakaian selama periode tertentu. Penyesuaian ini mencatat beban penyusutan di debit dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar Rp650.000 yang mengurangi nilai buku peralatan di neraca. Nah, selanjutnya transaksi keempat yaitu di mana sewa dibayar di muka hingga akhir bulan Desember sebesar 5 juta. Sewa yang telah dibayar di muka awalnya dicatat sebagai aset, namun karena sebagian sewa telah digunakan selama Desember, nilai tersebut harus diakui sebagai beban. Penyesuaian ini mencatat beban sewa di debit dan mengurangi akun sewa dibayar di muka di posisi kredit sebesar 1 juta. Berikutnya yaitu transaksi terakhir, yakni jadwal wisuda pelanggan Ayu dimajukan ke akhir Desember sehingga sudah dapat diakui sebagai pendapatan. Nah, dapat dilihat bahwa pendapatan yang diterima sebelumnya dicatat sebagai kewajiban karena belum benar-benar diperoleh jasa atau belum diberikan karena jadwal wisuda pelanggan Ayu dimajukan ke Desember. Perusahaan telah memenuhi kewajiban tersebut. Oleh karena itu, pendapatan diterima di muka diakui sebagai pendapatan sesungguhnya dan mencatat pendapatan diterima di muka di sebelah debit dan pendapatan kredit sebesar 2 juta. Baik, selanjutnya adalah bagian neraca lajur, di mana kolom neraca lajur ini dibuat sebagai langkah tambahan untuk
mempermudah penyusunan laporan keuangan, di mana pada bagian neraca ledger ini terdiri dari beberapa kolom lagi yang di mana terdapat NS atau neraca saldo, AJP atau jurnal penyesuaian, kemudian NSSD yaitu neraca saldo setelah disesuaikan, kemudian LR yaitu laba atau rugi, kemudian LPK atau kolom laporan keuangan. Kemudian pada kolom saldo awal yaitu memuat saldo akun yang tertera dalam neraca saldo. Kemudian kolom penyesuaian diisi dengan jurnal penyesuaian yang perlu dilakukan untuk mencatat transaksi yang tercatat atau yang memerlukan penyesuaian. Kemudian kolom saldo setelah penyesuaian atau NSSD yang ini dilakukan setelah penyesuaian dilakukan atau saldo yang baru dihitung. Kemudian kolom laporan keuangan, kolom ini digunakan untuk memindahkan angka dari saldo yang telah disesuaikan ke laporan keuangan seperti laporan laba rugi dan neraca. Kemudian beralih ke laporan keuangan, di mana laporan keuangan ini terdiri dari 3, yaitu yang pertama laporan laba atau rugi, kemudian laporan perubahan ekuitas, kemudian laporan posisi keuangan. Pada laporan laba rugi itu caranya pendapatan itu kemudian dikurangkan dengan beban untuk mengetahui apakah perusahaan mengalami laba atau rugi. Nah kemudian pada laporan perubahan ekuitas ini dilakukan untuk mengetahui berapakah modal akhir dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian laporan posisi keuangan ini biasanya terdiri dari 2 atau umumnya terdiri dari 2, di mana aktiva dan pasiva itu dipisahkan. Di mana aktiva itu sama dengan pasiva atau aset sama dengan ekuitas ditambah utang. Ekuitas atau modal ditambah dengan utang. Baik, yang terakhir yaitu menyusun jurnal penutup. Nah, apa sih itu jurnal penutup? Nah, jurnal penutup disusun untuk menutup akun pendapatan, beban, dan prive agar saldo menjadi nol dan siap digunakan di periode berikutnya. Nah, pada tabel akun pendapatan sebesar 5 juta ditutup dengan cara mendebit akun dan mengkredit akun ikhtisar laba atau rugi. Selanjutnya, total beban sebesar 3.670.000 yang terdiri dari beban iklan, beban listrik, beban gaji, beban penyusutan peralatan, dan beban sewa. Nah, ditutup dengan mengkredit akun-akun tersebut dan mendebit akun ikhtisar laba atau rugi. Laba bersih yang merupakan selisih antara pendapatan dan beban sebesar 1.330.000 ditutup dengan mendebit ikhtisar laba atau rugi dan mengkredit modal. Dan yang terakhir akun prive. Nah, akun prive sebesar 750.000 ditutup dengan mendebit akun modal. Jadi, debit dan kredit dalam jurnal ini sama-sama berjumlah 10.750.000, menandakan bahwa pencatatan sudah seimbang dan sesuai prinsip akuntansi. Langkah yang terakhir yaitu menyusun neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah daftar saldo-saldo akun yang tersisa setelah proses penutupan yang dilakukan pada akhir periode akuntansi. Akun-akun yang muncul hanya akun real, yang dimana terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Karena akun nominal seperti pendapatan, beban, dan prive sudah ditutup. Neraca ini digunakan untuk memastikan keseimbangan antara debit dan kredit sebelum memulai periode berikutnya. Nah, dapat dilihat pada tabel di samping, neraca saldo setelah penutupan untuk salon sunshine per 31 Desember 2024 menunjukkan posisi keuangan setelah semua jurnal penyesuaian dan penutup dilakukan. Nah, dalam neraca saldo ini, total saldo debit dan kredit sama, yaitu sejumlah Rp12.930 yang mencerminkan keseimbangan akuntansi telah tercapai. Setiap akun mencerminkan nilai akhir yang telah disesuaikan.